Alongside Peter Giroud. Here is Ahmad and Bruno Fernandes. And now Ahmad! The timing of the situation is absolutely hammered across the 6-yard box. Musim demi musim berlalu, dan nama besar Manchester United terus menjadi perbincangan, bukan karena prestasi yang gemilang, melainkan karena turbulensi, kekecewaan, dan harapan yang seakan terus pupus. Pertanyaannya kini, bagaimana nasib Manchester United di musim depan? Apakah setan merah sedang menuju era kebangkitan? Atau justru menuju titik nadir yang belum pernah mereka bayangkan? Hingga hari ini, posisi Manchester United di klasemen Premier League tergolong memprihatinkan. Mereka tertinggal dari pesaing utama seperti Manchester City, Liverpool, bahkan Aston Villa yang kini mulai menunjukkan taringnya. Dengan performa yang inkonsisten, kekalahan demi kekalahan dari tim-tim yang dianggap lebih lemah, dan masalah cedera yang tak kunjung reda, publik mulai bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di Old Trafford? Erik ten Hag yang sempat dielu-elukan sebagai penyelamat, kini mulai diragukan. Strateginya dinilai belum mampu mengangkat tim dari keterpurukan. Permainan yang monoton, lini tengah yang kehilangan arah, dan pertahanan yang rapuh, semuanya menjadi bayang-bayang buruk. Di atas kertas, skuad Manchester United tidaklah lemah. Nama-nama besar seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, hingga kiper muda Andre Onana seharusnya cukup untuk bersaing di papan atas. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Masalah utama, kerapuhan mental dan tidak adanya pemimpin sejati di lapangan. Meski Bruno Fernandes menjabat sebagai kapten, banyak pihak menganggap ia belum bisa mengemban peran seperti Roy Keane atau Nemanja Vidic dulu. Selain itu, pembelian pemain yang kurang tepat sasaran juga menjadi isu krusial. Pemain mahal, tapi tidak memberikan dampak signifikan. Apakah ini salah rekrutmen, salah pelatih, atau salah visi klub? Melihat posisi saat ini, Manchester United terancam tidak masuk zona Liga Champions musim depan. Ini berarti pemasukan akan berkurang drastis, yang bisa berdampak pada aktivitas transfer dan daya tarik klub terhadap pemain bintang. Namun, belum semuanya hilang. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Beberapa pemain muda seperti Kobbie Mainoo mulai menunjukkan harapan. Jika direkrut pelatih baru atau ada perombakan total manajemen, peluang bangkit bisa muncul kembali. Tapi jika klub tetap dalam situasi stagnan, musim depan bisa menjadi musim bencana. Dari kehilangan posisi di kompetisi Eropa hingga tekanan besar dari fans yang muak dengan janji kosong. Jika posisi buruk ini terus bertahan hingga akhir musim, maka bukan tidak mungkin Manchester United akan secara tidak resmi mendeklarasikan krisis. Krisis bukan hanya dalam bentuk pernyataan, tapi dalam realitas. Kehilangan kepercayaan fans, sponsor yang mulai mundur, dan kehancuran identitas klub. Deklarasi ini bisa juga dalam bentuk restrukturisasi besar-besaran, pergantian pelatih, pergantian CEO, dan bahkan kemungkinan Glazer menjual sebagian saham. Dalam sejarah panjang klub, ini akan menjadi salah satu titik balik terpenting. Namun, jangan lupakan satu hal, Manchester United adalah klub dengan sejarah juang. Sejak era Busby Babes, tragedi Munich, hingga era Sir Alex Ferguson, klub ini telah berkali-kali bangkit dari keterpurukan. Musim depan bisa menjadi musim penentuan. Apakah mereka memilih untuk terus merosot dan kehilangan identitas? Atau bangkit, menata kembali tim, dan memulai kebangkitan sejati? Pilihan ada di tangan manajemen, pelatih, dan para pemain. Tapi yang paling penting, di tangan para fans yang tak pernah lelah berharap. Musim ini adalah cermin. Musim depan adalah harapan. Tapi tanpa aksi nyata, harapan hanya tinggal mimpi. Manchester United, akan kemana engkau melangkah?